anak-anak, sungguh bersyukur hari ini kita masih bisa bangun pagi. Tuhan memberikan kita nafas kehidupan yang baru. Bersyukur ketika hari ini, hari Selasa, 4 Agustus 2020, kita semua diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa berdevosi bersama, sekalipun dari rumah kita masing-masing. Sebelum kita akan memulai devosi kita pada pagi hari ini, Ibu akan memimpin kita semua di dalam doa. Mari kita berdoa, kita lipat tangan kita tundukkan kepala, kita tutup mata kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh bersyukur Engkau sudah menjaga kami saat kami beristirahat semalam. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami di hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan berdevosi. Tuhan kiranya yang akan memimpin kami dalam kami mendengarkan berita firman Tuhan. Bantu kami ya Tuhan untuk boleh memahami setiap bagian firman Tuhan yang akan disampaikan. Bantu kami ya Roh Kudus untuk kemudian kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu Rini akan membahas tentang mandat budaya, atau dalam hal ini merupakan tanggung jawab mengembangkan dan memelihara bumi. Berita firman Tuhan akan diambil dari Kejadian 1 ayat 28. Ya, bagi anak-anak yang tadi belum sempat menyiapkan Alkitabnya, Ibu persilakan untuk mengambil Alkitabnya dan membuka dari Kejadian 1 ayat 28. Kita buka sama-sama. Kita bisa membacanya juga bersama-sama. Ibu dari rumah ibu, anak-anak juga dari rumah anak-anak masing-masing. Kita akan membacanya bersama-sama. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak, jika anak-anak memperhatikan, Ibu di sini sudah memberikan warna lain pada beberapa kata. Jika kalian perhatikan, Ibu memberikan warna lain pada kata penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Lalu Ibu juga memberikan warna yang lain, yaitu warna biru pada kata berkuasalah. Mengapa Ibu memberikan warna lain? Supaya kita menjadi waspada atau berhati-hati dengan kalimat ini. Mengapa demikian? Jangan sampai dengan kata taklukkanlah dan juga berkuasalah kita menjadi orang-orang yang egois, yang merasa bahwa bumi dan segala isinya adalah hak kita. Padahal Allah memberikan perintah ini sebagai mandat budaya untuk kita. Artinya apa? Allah ingin kita memenuhi bumi, bukan untuk menguasainya untuk kepentingan pribadi, tapi Allah mau kita menguasai bumi, memanfaatkannya itu dengan bijak. Dalam arti apa? Kita tidak semena-mena terhadap tumbuhan dan hewan ataupun terhadap alam ciptaan Tuhan. Nah, dengan kata lain, kita tidak boleh egois. Bolehkah itu membuang sampah sembarangan? Tentu saja tidak. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Karena apa? Dengan membuang sampah sembarangan, itu akan menyebabkan tanaman atau alam sekitar itu menjadi tidak sehat.
Bahkan, jika terlalu sering sampah dibuang sembarangan, hewan-hewan yang mencari makan pun bisa saja memakan sampah yang kita telah buang. Nah, apakah itu baik untuk tanaman dan juga hewan? Tentu saja tidak. Kalau anak-anak perhatikan di gambar atau di video, ibu memang memilih gambar-gambar yang animasi. Sudah sangat baik ketika ada keluarga berfoto bersama, dan itu sungguh indah ya. Semua Tuhan ciptakan baik adanya, Tuhan pelihara keluarga tersebut. Dan di sini juga ada hewan-hewan tumbuh berkembang dengan baik, dan inilah yang Tuhan juga harapkan. Tuhan juga mau alam ciptaannya juga seperti adanya ketika diciptakan semula, yaitu tumbuh dengan baik, terpelihara. Jadi Tuhan mau bumi kita yang tercinta ini, baik hewan-hewan dan tumbuhan, kita bisa mengelolanya, kita bisa memeliharanya dengan baik, sehingga alam ini bisa terpelihara dengan baik, dan pada akhirnya kita pun yang berada di dalamnya juga terpelihara oleh Tuhan. Jika anak-anak memperhatikan, pada video ada 4 gambar. Gambar yang pertama adalah paus yang mati terdampar dengan mulutnya penuh dengan sampah. Gambar yang kedua adalah peristiwa banjir. Gambar yang ketiga adalah peristiwa penebangan hutan. Dan gambar yang keempat adalah peristiwa pengumpulan gading-gading gajah. Jika anak-anak memperhatikan, keempat contoh gambar ini merupakan contoh dari tidak terpeliharanya alam sekitar. Dan ini semua akibat ulah manusia. Pertama, paus yang mati terdampar dengan sampah ada di mulutnya, tentu laut itu tidak menghasilkan sampah. Tetapi karena ada orang-orang yang membuang sampah sembarangan, akhirnya sampah itu bisa sampai di laut. Dan makhluk-makhluk yang hidup di laut, seperti contohnya paus, pada akhirnya memakan sampah yang terbuang sampai ke laut. Penumpukan sampah juga pada akhirnya bisa menyebabkan banjir di suatu daerah. Selain karena penumpukan sampah, bisa juga banjir itu terjadi akibat dari penebangan hutan yang terjadi secara liar. Nah, hutan yang ditebang karena keegoisan manusia, akibatnya adalah banjir. Manusia juga yang pada akhirnya dirugikan. Dan yang gambar keempat adalah peristiwa pengumpulan gading-gading gajah. Anak-anak tahu ya, gading gajah itu yang biasanya ada di dekat belalainya dan itu melengkung agak panjang. Nah, anak-anak jika perhatikan, ada banyak sekali gading gajah yang dikumpulkan di sini. Satu gajah itu memiliki 2 gading. Jadi jika itu ada puluhan, bahkan ratusan, atau mungkin ribuan gading-gading gajah, anak-anak bisa bayangkan ada berapa banyak gajah yang harus mati. Jika anak-anak tahu, ketika gading itu diambil dari tubuh gajah, maka gajah itu akhirnya akan mati. Karena ibu belum pernah mendapati ketika gading gajah diambil dan gajah itu hidup. Jika anak-anak penasaran, nanti setelah ini anak-anak bisa melihat video, mencari video di YouTube tentang pengambilan gading gajah. Kebanyakan gajah-gajah itu akan mati karena gading-gadingnya itu diambil. Jadi peristiwa keserakahan manusia, cintanya terhadap uang, dan itu membuatnya tega untuk membunuh ratusan bahkan ribuan gajah hanya untuk mendapatkan gadingnya. Dan anak-anak, tentu kita semua kemudian menyadari betapa pentingnya kita melakukan mandat budaya yang sudah Tuhan perintahkan di Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28, Tuhan mengingatkan kepada kita semua, kita diciptakan Tuhan bukan hanya untuk memenuhi bumi, tetapi Tuhan memberikan tanggung jawab yang besar kepada kita. Tuhan mau supaya kita memelihara bumi dan segala isinya. Sebelum Ibu mengakhiri devosi ini di dalam doa, Ibu mau kembali mengingatkan kepada kita semua
Kejadian 1 ayat 28 sama-sama boleh membantu kita belajar memahami bahwa kita adalah ciptaan Allah yang telah diberi tugas dan tanggung jawab yang begitu mulia, yaitu memelihara bumi dan segala isinya. Kita yang adalah ciptaan Allah, kita pun punya kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasihi seorang akan yang lain di dalam Kristus. Peliharalah alam ciptaan Tuhan. Gunakanlah alam sekitar kita dengan bijaksana. Demikian devosi pada hari ini. Ibu akan menutup di dalam doa. Semuanya boleh tutup mata, lipat tangan, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Allah Bapa, mengucap syukur Tuhan sudah menyertai kami dalam mengikuti devosi dari tempat kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan masih mau mengingatkan kami untuk kami boleh bertanggung jawab memelihara alam sekitar kami. Ajarkan kami ya Roh Kudus, supaya kami boleh dengan bijaksana memanfaatkan alam di sekitar kami. Biar Tuhan yang membantu kami untuk boleh memelihara bumi dan segala isinya. Kami berdoa untuk aktivitas kami selanjutnya, kiranya Tuhan yang memimpin kami dalam menyelesaikan aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sampai jumpa anak-anak. Tuhan memberkati aktivitas kalian selanjutnya. Sampai jumpa.